Meski terlihat sederhana, ternyata rumah makan Padang langganan para artis ibu kota. Sebut saja Ayu Ting Ting dan komedian Pras Teguh. Saking terkenalnya, belum buka saja sudah banyak yang antri di depan pintu. Kira-kira apa ya yang bikin spesial? Rumah makan Padang yang ada di daerah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat sudah berdiri sejak tahun 1998. Dari dulu sampai sekarang masih mempertahankan cita rasa autentik masakan Minang khas dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Rumah makan pun makin viral dan terkenal karena banyak food blogger dan artis yang mereview aneka menu. Bahkan keluarga besar Ayu Ting Ting merupakan langganan tetap. Si Ayu itu senangnya dia kikil, terong, jengkol. Itu senang banget ya, tuh paru. Itu pasti itu semua kebawa sama dia. Anaknya aja Bilkis doyan. Si Bilkis doyannya kikil juga. Kalau adiknya Siva ayam sayur, senangnya sambal merah gitu. Gulai tunjang, rendang, dan juga telur barendo termasuk yang paling banyak diburu pelanggan. Telur barendo atau telur dadar khas rumah makan Padang memang berbeda dengan telur dadar pada umumnya. Teksturnya lebih padat, berisi, kulit luarnya renyah, dan bagian dalamnya lebih lembut. Ternyata ada rahasianya loh untuk membuat telur barendo. Nah yang saya unik, kenapa kok harus pakai minyak? Kenapa nggak air hangat atau yang lain? Kenapa harus pakai minyak tambahannya? Oh biar kering di dalamnya. Oh biar nggak basah, jadi biar kayak crispy renyah gitu ya. Ini yang dimakan orang enak. Oh jadi renyah gitu ya. Terus kalau misalkan biasanya kalau kayak gini telurnya berapa? Saya bikin telur 10. Di sini masukin semua. Iya. 10 biji. Pakai bawang bombay, pakai kucai, pakai daun bawang. Oke, ini diaduknya gini-gini ya. Iya. Wah. Ini lumayan ya Bu ya. Sauna saya Iya, kerasa. makanya sih minyak. Kuncinya harus dengan minyak yang banyak atau dalam bahasa kerennya deep fried. Selain itu ada tambahan soda kue agar telur barendo mengembang. Nah, adonan telurnya juga harus pelan-pelan masuk ke wajan penggorengan supaya tidak hancur ketika bertemu dengan minyak panas. Ah, ini dia nih. Telur barendo dari rumah makan Sinar Andalas. Lihat bentuknya. Tuh. Ini kita bisa lihat ya. Tuh, pakai tangan saya bersih ya. Nah, ini tuh. Dia tebal. Dia padat karena dia pakai tepung beras dan sedikit soda kue. Betul ya, Uni ya? Iya. Menu ayam gulai dan ayam bakar juga tak kalah juara. Dimasaknya dengan resep turun-temurun yang membuat rasanya otentik. Nah, itu kenapa sebelum dibakar harus digulai dulu? Biar apa sih ayamnya? Biar empuk dan bumbunya meresap ke dalam ayamnya juga. Oh, gitu. Iya, juga lumayan lama, dia bisa setengah jam. Oh, gitu ya. Kalau dada bisa 40 menit, kalau paha 30 menit. Tuh, 40 menit, 30 menit. Kalau saya 10 menit udah nggak tahan di sini. Ternyata masaknya full effort ya, alias butuh waktu lama. Begitu juga dengan proses masak olahan dendeng batoko. Dagingnya harus direbus dulu sebelum dicampur dengan sambal balado merah. Daging gandik sebagai pemeran utamanya. Ya, daging bagian paha belakang sapi dengan tekstur kenyal, banyak serat, dan minim lemak. Pasti dagingnya empuk banget ya. Waduh, mantap nih. Nih, rasanya aja, wanginya aja udah ajib. Selain makanan berat, makin lengkap dengan menu pendukung lain, seperti tempe goreng, peye udang, dan perkedel kentang. Nah, bicara soal perkedel, kalau biasanya perkedel berbentuk bulat, ternyata Kota Depok punya perkedel yang berbeda dan legendaris loh. Di Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok Lama, salah satu kuliner warisan Belanda masih eksis. Historisnya yang panjang karena ada kaitannya dengan kaum Depok Lama atau bule Depok. Mas Alvin, mana kentangnya? Ini dia, Bu. Ayo tolong bantu Aduh, direbus. Ini kentang langsung dari Kamboja. Nah, ini kentang utama ya. Ya, Buat dia bikin namanya perkedel panggang.
perkedel panggang, ya kan? Pakai perkedel panggang, ya kan? Nah ini bahan utamanya kentang tuh, betul? Kentang, betul. Terus apa lagi? Daging? Daging sapi, giling. Sama banyak ada rempah-rempah ya, ada cengkeh juga ya. Rempah-rempah. Perkedel khas Depok ada tambahan rempah-rempah seperti cengkeh dan juga bubuk pala. Terinspirasi dari makanan khas Belanda yang bernama frikadeler atau frikadel, dalam bahasa Belanda artinya daging cincang yang dipadatkan. Khususnya perkedel ini dari daging sebetulnya, daging full ya. Jadi awalnya itu daging cincang full Iya. ya? Terus kok bisa jadi ada kentang gimana Bu? Karena di Depok ini banyak tanaman palawija yang ada ditanam juga ada kentang, jadi dicampur sedikit dengan kentang. Umumnya orang mengenal perkedel dimasak dengan cara digoreng. Namun kuliner khas Depok yang satu ini justru dibakar atau dipanggang. Susu bubuk dan keju menjadi bahan yang penting karena sudah kebiasaan bagi orang Belanda zaman dahulu membuat kudapan atau camilan wajib menambahkan susu bubuk dan keju. Sekilas bentuknya mirip makanan khas Sulawesi Utara yaitu kelapa tart ya, tapi cita rasanya seperti makaroni skutel. Cuman yang saya jadi pengen tahu nih, ini biasanya frikadel ini atau nggak perkedel panggang ini biasanya disajikan waktu kapan aja Bu? Tertentu ya, ada acara-acara ulang tahun, pernikahan, terus acara-acara tertentu lah yang kita dalam acara kumpul-kumpul saudara atau apa gitu pasti ada. Oh jadi khusus untuk masyarakat kaum Depok yang boleh dibilang boleh Depok ini kalau ngadain pernikahan wajib ada ini berarti ya? Iya. Perkedel bakar khas Depok memiliki akar sejarah yang panjang dan ada kaitannya dengan perkembangan kota Depok, Jawa Barat. Warisan kuliner legendaris yang patut dijaga eksistensinya agar tidak terlupakan karena perkembangan zaman.